mahasiswa dari STMIK Pelita Nusantara, program studi teknik informatika. Di sini kami akan menjelaskan dari mata kuliah Internet of Things yang berjudul Stimulasi Penyiraman Tanaman Bawang Merah Berbasis IoT. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Yuri Kriswanti dan rekan saya Rizka Amelia, saya Juli Anissa, saya Winda Salasari, dan saya Tatiasya. Tunggu video kami selanjutnya, guys. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pertanian cerdas yang berjudul Stimulasi Penyiraman Tanaman Bawang Merah Berbasis IoT dengan dosen pembimbing Ibu Sulindawati Eskom Mkom. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis. Review ini diambil dari jurnal dengan judul Stimulasi Penyiraman Tanaman Bawang Merah. Penelitian ini ditulis oleh Sirmayanti, Heramil Fitri, Sri Astuti Dahlan, dan Yuniarti dari Politeknik Negeri Ujung Padang pada tahun 2021, dan review dari YouTube Ismail Umar. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa penyiraman tanaman bawang merah membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan alat penyiram tanaman bawang merah agar mempermudahkan petani dalam proses penyiraman secara rutin serta menghemat waktu dan tenaga. Kemudian di sini juga ada kebutuhan perangkat. Yang pertama, ada sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah berfungsi untuk mengetahui kelembapan pada tanah saat sewaktu-waktu akan melakukan penyiraman. Kemudian yang kedua, ada RTC DS1307 atau Real Time Clock, merupakan chip penyimpanan waktu berfungsi sebagai pewaktu digital. RTC inilah yang nantinya untuk mengingatkan waktu penyiraman. Kemudian yang ketiga ada ESP32 atau Expansive System, berfungsi menghubungkan jaringan Wi-Fi dengan sistem. Yang keempat ada MQTT Broker atau Message Queuing Telemetry Transport, berfungsi untuk memfilter pesan-pesan yang masuk dan mendistribusikannya kepada klien. Setiap klien dapat menjadi publisher atau pengirim pesan, ataupun subscriber atau penerima pesan. Yang kelima, ada smartphone. Smartphone berfungsi untuk memonitoring kinerja alat pada saat pompa menyiram dan telah menyiram. Informasi tersebut masuk ke smartphone. Yang keenam, ada relay. Relay bertugas untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa air. Yang ketujuh, ada pompa air. Salah satu pompa air yang dipakai adalah pompa air celup atau submersible, berfungsi untuk memompa dan menyalurkan air ke dalam pipa agar dapat menyiram tanaman. Kemudian di sini juga ada cara kerja alatnya. Yang pertama, sensor kelembapan tanah ditancapkan ke tanah untuk mengetahui kondisi kelembapan pada tanah saat sewaktu-waktu akan dilakukan proses penyiraman. Tingkat kelembapan pada tanah akan muncul pada smartphone apabila sensor sudah terhubung dengan RTC DS1307, ESP32, dan MQTT. Kemudian yang kedua, RTC DS1307 terhubung langsung dengan ESP32, di mana RTC DS1307 bekerja sebagai input untuk mengatur dan memberikan informasi mengenai waktu penyiraman tanaman bawang merah. Kemudian, ESP32 akan digunakan sebagai microcontroller dengan jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi yang ada pada ESP32 akan terhubung langsung dengan software yang sudah diakses ke smartphone.
Melalui jaringan tersebut, MQTT Broker dan ESP32 akan saling terhubung dengan jaringan internet. Kemudian yang keempat, MQTT Broker bertugas sebagai penghubung transaksi antara data publisher dengan subscriber. Kemudian yang kelima, smartphone itu akan memonitoring atau memantau kinerja alat, di mana data masuk ke smartphone dan memberitahu bahwa tanah membutuhkan air. Kemudian data yang diterima dari publisher kemudian diteruskan ke relay. Relay bertugas untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa air. Kemudian jika relay dalam keadaan on, maka pompa air menyala dan mendorong air dari penampung ke tempat pipa penyiraman. Kesimpulan bahwa pengembangan sistem penyiraman tanaman bawang merah berbasis IoT menggunakan microcontroller ESP32 dan protokol MQTT dapat membantu mengatasi kekurangan penyiraman tanaman secara manual dan meningkatkan produktivitas pertanian bawang merah. Alat-alat yang digunakan dalam sistem ini meliputi sensor kelembapan tanah, RTC DS1307, ESP32, MQTT Broker, smartphone, relay, dan pompa air. Guys, demikianlah video dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila dari video kami ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa apa guys? Like, comment,